Salam sejahtera, saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan satu renungan yang berjudul Dia telah berbicara kepada kita. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani dimulai dengan penyataan yang jelas tentang Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah puncak Allah. Kalau pada zaman dahulu Allah berbicara dengan berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Ada 5 hal. Pertama, Dia adalah Allah, pribadi kedua, Allah Tritunggal. Oleh Dia, Allah menjadikan alam semesta. Ayat 2b. Artinya bahwa Yesus adalah pencipta. Kedua, Dia juga adalah pemelihara. Dialah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ayat 3 bagian. Ketiga, Dia juga adalah penebus yang menyucikan kita serta memberikan keselamatan. Ayat 3 bagian B. Keempat, selain itu Dia juga adalah Raja yang kini duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ayat 3 bagian C. Dan terakhir kelima, posisinya jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ayat yang keempat. Penulis kitab Ibrani menegaskan keunggulan Yesus Kristus, bahwa Dia lebih tinggi atas segala sesuatu. Oleh karena Tuhan telah berbicara kepada kita dengan begitu jelas, maka kita juga harus memiliki respons yang jelas. Yakni, pertama, dengarkanlah Dia. Lihatlah Dia atau pandanglah Dia. Percayakan hidupmu kepada Dia. Sekali lagi, karena Ia telah berbicara kepada kita, maka dengarkanlah Dia, lihatlah Dia, percayakan hidupmu kepada Dia. Kita lihat yang pertama, dengarkanlah Dia. Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini adalah hal yang sangat penting. Ketika Tuhan berbicara atau berfirman, mari kita mendengar dengan penuh perhatian agar kita dapat mengerti apa yang disampaikan. Banyak orang tidak dapat menangkap pesan yang utuh oleh karena tidak mendengar dengan seksama dan tidak mau mendengar sampai tuntas. Akhirnya banyak orang yang hanyut dalam arus pengajaran yang menyesatkan. Kedua, lihatlah Dia. Ibrani 2 ayat 9, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Dia mengalami maut bagi semua manusia. Saat ini kita melihat semua manusia yang jatuh ke dalam dosa di dalam Adam, namun oleh iman kita melihat Kristus dan kemenangannya atas penderitaan maut. Dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi, jika saat ini saudara mengalami penderitaan atau kesusahan, lihatlah atau pandanglah kepada Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu menderita bahkan mati bagi kita dan kemudian memberikan kita jaminan kemenangan. Ketiga, percayakan hidupmu kepada Dia. Kita sudah tahu siapa Yesus. Dia adalah Allah, pencipta, pemelihara, penebus, dan Raja yang berkuasa. Oleh karena itu, percayakanlah hidupmu kepadanya. Ibrani 2 ayat 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Istilah menaruh kepercayaan berarti meletakkan atau memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Yesus tanpa keraguan. Percayalah, Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan, tetapi bukan hanya merasakan, Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, percayalah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati
saudara-saudara sekalian. Halo.